Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini berjudul Memandang Allah. Kejadian 50 ayat 10 dan 11. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Ayat ini adalah sebuah kisah pemakaman Yakub yang jenazahnya diarak dari Mesir sampai ke Kanaan dengan jarak kurang lebih 692 km dengan perjalanan kaki. Begitu mewah dan riuh arak-arakan pemakaman Yakub, sampai-sampai penduduk sekitar mengenal peristiwa ini dan menyebut inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Dan mereka juga mengganti nama daerah itu. Di balik keriuhan pemakaman ini, ada peristiwa rohani yang tidak kalah riuhnya. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang begitu panjang, sangat bersejarah bagi orang Yahudi. Dan terlebih lagi secara khusus bagi orang-orang Kristen saat ini. Peristiwa itu adalah peristiwa persatuan keturunan Yakub. Dalam Kejadian 50 ayat 12 dikatakan, anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Mereka yang waktu dulu bertengkar dan menjebloskan bahkan menjual saudaranya, yaitu Yusuf. Tetapi pada saat pemakaman ayah mereka menjadi satu. Mereka bersatu pada firman perjanjian yang ditinggalkan oleh Yakub. Mereka bekerja sama, saling memahami, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Bahkan mereka harus menyelaraskan nafas mereka, karena mereka harus memikul peti Yakub sampai tiba di tempat tujuan. Upacara pemakaman Yakub disempurnakan lewat pertobatan dan persatuan ke-12 anaknya. Dalam perjalanan pemakaman dari Mesir ke Hebron, mereka sempat berhenti di tepi sungai Yordan. Daerah ini adalah tempat yang sangat berkesan bagi Yakub. Daerah ini adalah Goren Haatat. Daerah ini ada di antara sungai Yordan dan sungai Yabok. Disinilah Yakub sendi pangkal pahanya terpelecok ketika ia bergulat dengan Allah dalam rupa teofani. Mereka berhenti di sini 7 hari lamanya. Disinilah anak-anak Yakub saling mengampuni. Nama daerah Goren Haatat artinya adalah semak duri. Semak duri inilah yang memiliki peristiwa panjang bersejarah bagi orang Yahudi dan bagi orang Kristen khususnya saat ini. Yakub tertusuk duri-duri kehidupan, di mana kehidupannya begitu menyedihkan. Tak terhitung berapa kali Yakub sangat sedih karena kelakuan anak-anaknya. Semak duri ini adalah akibat dosa. Setelah kejatuhan Adam di Taman Eden, tanah menghasilkan semak duri. Kejadian 3:18 mengatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Semak duri ini berlanjut dalam sejarah kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka menjadi orang-orang dursila yang berkali-kali diserahkan kepada bangsa-bangsa, menjadi budak dan menjadi orang-orang buangan. Seperti dikatakan dalam 2 Samuel 23 ayat 6. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Semak duri itu adalah identitas orang-orang Yahudi yang dursila. Dan kedursilaan ini menjadi bagian hidup mereka sampai pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tertusuk dengan duri. Mahkota duri menjadi perhiasan
kematian Kristus. Dan segala duri rohani, yaitu dosa umat manusia, harus ditusukkan pada Yesus Kristus yang menanggung seluruh dosa umat manusia. Duri-duri itu runtuh dalam iring-iringan perkabungan yang mewujudkan perdamaian antara anak-anak Yakub. Sama halnya ketika Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, disitulah terwujud perdamaian antara manusia dengan Allah. Kebesaran hati dan pengampunan membuat manusia bisa merasakan kembali kasih Allah. Itulah yang terjadi juga pada Yusuf. Yusuf yang dilukai baik fisik dan hatinya oleh saudara-saudaranya. Yusuf harus merasakan kengerian dan kegelisahan hidupnya yang tidak menentu, tetapi Yusuf berbesar hati dengan memberikan pengampunan yang tidak mungkin dapat diberikan menurut akal manusia. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dan 21 mengatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Betapa membahagiakan berita ini bagi saudara-saudara Yusuf dan juga bagi kita, bahwa kita semua menerima pengampunan dari Allah yang tidak bisa diterima akal manusia atas semua dosa-dosa kita. Tidak ada yang lebih indah dari sebuah pengampunan. Seandainya Yusuf terus memeluk luka yang ada dalam hatinya, Yusuf tidak akan pernah memandang Allah, melainkan hanya melihat sosok kakak-kakaknya yang telah memberikan duri bagi dia. Akan tetapi setelah mata Yusuf terbuka memandang Allah, ia menyadari bahwa saudara-saudaranya merupakan alat bagi Allah untuk membentuk Yusuf. Yusuf menjadi memandang kepada Allah yang telah melatihnya menjadi orang yang hatinya memancarkan keluar kasih yang tak terbatas seperti Allah. Mari kita membuka mata kita dan memandang Allah. Dengan itu kita mengerti bahwa kita lebih dulu menerima pengampunan Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk memeluk duri. Mari kita lepaskan pengampunan kepada siapa saja yang menyakiti kita. Dengan itu, kasih Allah akan menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.